Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dian Michelle Deslita dengan NIM 86041232 dari Universitas Terbuka Medan. Video kali ini saya akan membuat video praktik pembelajaran, yaitu video praktik bimbingan pada mata kuliah Praktikum IPA di SD 174, yaitu mengenai gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan adalah responsif pasif pada suatu rangsangan, baik itu cahaya, air, sentuhan, ataupun gravitasi. Untuk mengetahui macam-macam gerak pada tumbuhan, saya akan membuat contoh gerak pada tumbuhan, yaitu sebagai Terdapat beberapa macam gerak pada tumbuhan, diantaranya yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Nah, pada pengamatan kali ini bertujuan untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat kita dan reaksi terhadap rangsangan. Dalam mengamati sesuatu, tentu saja kita memerlukan alat dan bahan, diantaranya yaitu yang pertama ada kardus, selanjutnya ada pena atau pulpen, kemudian ada penggaris, kemudian ada buku catatan, ada tabel pengamatan. Dan yang terakhir yaitu ada stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu. Sini kita akan melihat bagaimana rangsangan pada pohon putri malu, yaitu ketika disentuh dengan lembut, sedang, ataupun dengan spontan. Pada sentuhan halus yaitu membutuhkan waktu sekitar lebih kurang 4 menit, di mana reaksi penutupan lambat karena terlihat bahwa rangsangan pelan hanya membutuhkan sedikit tekanan tugor di sel daun. Kemudian pada sentuhan sedang membutuhkan waktu lebih kurang 6 menit, di mana adanya peningkatan intensitas rangsangan atau reaksi tugor di sel daun. Pada saat sentuhan kasar membutuhkan waktu lebih kurang 12 menit karena rangsangan kasar membutuhkan tekanan tugor yang lebih besar di sel daun. Selanjutnya pada gerak niktinasi, daun menutup sebagian atau seluruhnya dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terbuka. Nah, di sini terlihat adanya gerak niktinasi, yaitu respon terhadap intensitas cahaya, di mana hal ini telah dibuktikan dalam pengamatan yang dilakukan, yaitu terlihat adanya perbedaan antara pohon putri malu yang terbuka dan yang tertutup oleh sebuah kardus. Maka dari itu, setelah melakukan pengamatan, kita menjadi tahu macam-macam gerak pada tumbuhan, yaitu seismonasti dan niktinasi, yaitu bagaimana rangsangan yang diberikan serta waktu yang dibutuhkan untuk pohon putri malu kembali normal seperti biasanya. Yang ketiga ada gerak geotropisme. Pada gerak geotropisme saya mengambil contoh yaitu tumbuhan kacang hijau. Yang dipersiapkan antara lain kacang hijau, ada air, selanjutnya yaitu tisu atau kapas, dan ada wadah sebagai tempat kacang hijau nantinya. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu letakkan kacang hijau ke dalam wadah yang udah tersedia. Kemudian isi air yaitu untuk merendam kacang hijau tersebut selama 1 malaman. Setelah disiram air, maka tutup wadah tersebut. Setelah direndam 1 malam, maka kacang hijau tersebut akan kita pindahkan ke dalam wadah yang sudah berisi dengan tisu atau kapas yang lembab yang sebelumnya sudah diletakkan air. Nah, di mana tempat ini kita bedakan menjadi 2, yaitu untuk tempat yang penuh cahaya dan satunya lagi akan kita letakkan di tempat yang gelap atau kurang akan cahaya. Kemudian jumlah kacang hijau kita kurangi sedikit, kira-kira menjadi seperti ini. Nah, ini kacang hijau setelah beberapa hari. Nah, ini setelah pengamatan selama seminggu sampai 10 hari. Inilah video kerja praktik berdasarkan pengamatan saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktikum IPA di SD pada sesi 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.